Pemirsa, viral kisah hidup seorang pria parubaya yang berprofesi sebagai guru honorer mencari rongsokan demi membiayai hidup. Ya, setiap hari ia harus mencari rongsokan setelah pulang mengajar. Assalamualaikum, Pak. Bapak ini guru? Iya. Oh, tadi lihat Bapak lagi sama murid. Yang ngobrol apa tadi, Pak? Ya nanya, Bapak pulang sekolah ya. Terus cari rongsok ya. Bapak nyari rongsok. Profesi Bapak juga guru. Ngajar di mana, Pak? Di Ayah. Aku ngelihatnya jujur sedih dan miris banget ya. Maksudnya dia udah parubaya juga, dia udah mengabdikan hampir seluruh hidupnya buat ngajar gitu, tapi sayang banget harus masih cari rongsokan buat bertahan hidup. Diketahui pria tersebut bernama Pak Alfi yang merupakan seorang guru honorer di sebuah sekolahan yang tidak diketahui lokasinya. Sosoknya kian menarik perhatian usai kisah hidupnya diungkap oleh akun Instagram @gerakmenebarkebaikan. Di usianya yang menginjak 57 tahun, pria ini seringkali ditemui di jalanan sedang mencari rongsokan untuk dijual dan menjadi penghasilan tambahan. Memang pulang ngajar tuh pasti cari rongsok dari bujangan. Berarti dari rongsok ini Bapak menghidupi anak. Anak Bapak ada berapa? Ada 2. Masih sekolah semua? Yang itu sekolah, yang itu beda. Oh, iya. Semangat terus ya, Pak. Kasih, Pak. Niatnya aku sih terharu banget, hebat banget ya, maksudnya seorang bapak yang udah umur 57 tahun. Dia kerja sebagai guru honorer, tapi di samping itu juga dia ada kerja sampingannya, itu memunguti rongsokan ya. Ya, meskipun kecil mungkin cukup untuk kehidupannya dia. Apalagi bapak itu seorang guru ya yang mencerdaskan anak-anak juga. Sebagai guru honorer, pendapatan Pak Alfi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Apalagi ia harus menggunakan alat transportasi pulang pergi menuju sekolah. Gaji yang ia dapat sebagai guru honorer tak mencukupi untuk biaya hidupnya. Sementara itu, ia merupakan sosok yang amat berjasa bagi bangsa dan negara dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa. Profesi sebagai guru honorer itu telah ia jalani selama 36 tahun. Emang kurang, Pak? Kurang biaya. Semangat terus ya, Pak ya. Tapi Pak, ngajar udah lama sebenarnya. Dari tahun 88. Dari tahun 88. Ngajar di mana? Kalau di Sanambau 3 tahun. 3 tahun. Pemerintah sih harusnya lebih memperhatikan buat gaji guru honorer, karena aku tahu memang itu sangat kecil dan buat diri sendiri aja mungkin nggak cukup ya untuk bertahan hidup, apalagi dia punya tanggungan banyak mungkin yang kita nggak tahu gitu. Kisah pilu kehidupan bertambah setelah istri tercintanya meninggal dunia sejak 3 tahun lalu lantaran menderita sakit kanker payudara. Walau begitu, ia tetap semangat menjalani kehidupan. Kisah hidup Pak Alvin ini sontak menuai komentar beragam dari netizen. Istri di rumah ada? Ada tahu ya? Tahu ya? Sekarang istri ada di rumah? Istri udah meninggal? 3 tahun yang lalu, kenapa meninggal? Kanker payudara. Berarti di rumah Bapak sama anak. Dan buat yang muda nih ya, terutama saya pribadi, buat anak-anak muda di luar sana, jangan kebanyakan ngeluh ya. Udah dimanjain sama handphone, segala macem, kendaraan. Pokoknya tetap semangat terus kerja ya. Kalau aku sih berharapnya dia bisa dapat lebih lah dari mengajar. Maksudnya itu kan pekerjaan yang mulia juga ya, mengajar, mengabdi gitu. Harusnya dia bisa dapat lebih, jadi nggak usah lagi cari rongsokan. Mungkin pemerintah harusnya bisa pay attention lebih ke bapak ini dan teman-teman lainnya mungkin yang sedang berjuang juga. Masih dari dunia pendidikan, sementara itu viral siswi sekolah menengah kejuruan memilih izin kesiangan dibanding bolos karena terjatuh masuk di persawahan saat naik motor mau ke sekolah. Usai mengalami kecelakaan kecil tercebur di sawah dengan masih mengenakan seragam sekolah, kedua siswa tersebut lantas melakukan video call dengan ibu gurunya yang mengabarkan kondisinya saat itu. Kedua siswa tersebut minta izin ke bu guru telat datang ke sekolah. Kedua siswa tersebut mengabarkan kondisinya dengan sepatu dan seragam sekolah yang belepotan terkena lumpur. Tinggal ieu rada kasiangan Bu, punten teh ieu mah.
Sanes iya tuh gebis bu tuh. Kalau motor pisan tuh bu tuh. Tuh sakit bu. Tuh itu guys apa guna bu tuh kasawa bu. Demi Allah bu laleur ieu mah. Namun begitu, sikap dua siswa ini patut diacungi jempol. Kendati mengalami kejadian tak mengenakan, namun mereka tetap berangkat ke sekolah meskipun datang siang. Prinsipnya lebih baik datang telat daripada membolos. Sementara itu, aksi siswa salah satu sekolah menengah atas di Jakarta tak kalah membuat warganet kagum, di mana para siswa tersebut menunjukkan hasil karya lukisan yang menarik dan berbeda dari siswa biasanya dalam praktek seni. Pertama kali lihat sih kaget ya, karena gak nyangka ternyata anak-anak sekarang udah jauh lebih berkembang daripada zaman saya dulu. Yang sekarang tuh kayak ujiannya tuh udah bukan kayak ujian biasa, tapi udah kayak pameran seni. Itu luar biasa sih. Dari video yang beredar, tampak beberapa siswa menunjukkan hasil prakarya seni lukis dengan mengusung beragam tema bagus. Mulai dari tema biota laut, tema flora, siluet wajah hingga tokoh kartun. Karena aku anaknya enggak begitu terampil ya dalam kayak hobi-hobi melukis atau yang lain sebagainya, aku lebih kepada lomba debat gitu-gitu lah, nggak sama kayak anak sekarang. Prestasi para siswa-siswa tersebut sontak banjir pujian netizen. Tidak hanya untuk pelajar yang telah sukses membuat prakarya seni budaya yang menarik dan bagus, warganet juga berkomentar di balik karya yang keren. Pasti ada guru seni rupa yang hebat. Anak sekarang terus berkembang, terus menginspirasi, terus mengasah kemampuan supaya kalian bisa menjadi generasi yang berkualitas dan bisa bertanding di kancah internasional. Artis cantik Natasha Rizky tak henti-hentinya menjadi sorotan. Kali ini Natasha kembali menarik perhatian netizen karena mengunggah foto mesra bersama ketiga anaknya. Tak hanya foto, Natasha juga menuliskan keterangan yang menarik. Dia memberikan julukan untuk anak-anaknya sebagai trio strong. Pada foto terlihat mereka tersenyum sumringah ke arah kamera meski tanpa Desta di sana. Unggahan foto artis yang kini terjun menjadi penulis novel itu membuat netizen terharu. Iya, emang dari dulu kan anak-anak aku kan disebutnya trio strong gara-gara cerita dulu pas ini kan, cerita pas dulu pandemi karena soal macan ya, soal tiger, terus dia nggak ngerti-ngerti, akhirnya jadi strong gitu kan, akhirnya dibikinnya jadi trio strong sekarang gitu. Tak hanya mengunggah foto kebersamaan dengan trio strong yang merupakan ketiga buah hatinya. Menyambut bulan suci Ramadan, Natasha bersama ketiga buah hatinya membuat konten Ramadan. Menariknya sang suami Desta yang justru mengunggah video tersebut ke akun Instagram pribadinya. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan yang penuh berkah. Ini alur ceritaku. Ramadan bersama 3 malaikat kecilku. Beribadah dan menjadi seorang ibu. Menyenangkan
meski kadang melelahkan tergantikan dengan rangkaian senyuman. Itu temanya karena kebetulan kan aku punya brand, jadi emang modelnya ya kenapa nggak anak-anak sendiri aja gitu. Dalam video berdurasi singkat itu tampak Natasha dan anak-anaknya sedang menghabiskan waktu bersama sambil menunggu waktu buka puasa tiba. Hingga tiba waktunya, salah satu anaknya tiba-tiba meminta ibunya untuk berbuka puasa. Kendati banyak netizen yang dibuat haru dengan unggahan Natasha, namun ibu 3 anak itu menampik kalau unggahan tersebut untuk mencari simpati dari warganet dengan menggiring opini-opini aneh. Menurutnya, ia menjadikan anak-anaknya model brand sebuah produk untuk mengedukasi dan motivasi anak-anak. Lantas, seperti apa cerita Trio Strong itu muncul dan terbentuk? Kita kan marketing jualan ya, jadi kita memberikan iklan tuh yang penuh dengan motivasi, terus ada ininya juga, maksudnya ada mengedukasi juga. Di situ kan aku juga banyak kita ada azan tuh nggak selalu melulu soal buka gitu kan, iklan kan identik dengan itu ya, ada azan langsung buka gitu, tapi aku pengen memperlihatkan bahwa azan tuh identik dengan sholat gitu. Terus di situ juga aku ada doa buka puasa juga, terus ada ngajarin anak-anak untuk berkumpul bersama, buka puasa bareng dan segala macem. Jadi bener-bener kayak memberikan iklan yang fresh aja gitu. Ya, kendati keduanya telah memutuskan berpisah, namun hubungan dan komunikasi Desta dan Natasha tetap terjalin baik demi anak-anak mereka. Keduanya tetap meluangkan waktu bersama ketiga anak-anaknya, yakni Meguni Arauda Sachi, Mishka Araufa Najma, dan Miguel Arausha Janit. Sama aja sih, kita ayahnya mah semua kalau apapun kebaikan untuk anak-anaknya pasti ayahnya mah support aja. Jadi alhamdulillah sih anak-anak juga seneng gitu, karena kan buka puasa pun segala macem tuh adalah hal-hal yang dinanti sama mereka kan gitu. Jadi ya namanya juga anak-anak ya, jadi mereka yang penting tujuannya adalah oke, gue pengen buka, cepet buka gitu. Jadi apapun itu supportnya pasti ayahnya akan support yang terbaik sih. Sementara itu, menghadapi bulan suci Ramadan yang tinggal menghitung hari, dan Ramadan kali ini menjadi bulan puasa kali pertama bagi Natasha tanpa didampingi suami tercinta karena memutuskan untuk bercerai. Lantas bagaimana Natasha mempersiapkan diri bersama anak-anaknya menyambut bulan puasa itu? Ini puasa full anak-anak yang kedua, jadi alhamdulillah. Ini yang ketiga, tahun ketiga. Jadi yang puasa yang 2 tahun lalu itu mereka masih bolong 11, bolong 15 gitu. Tapi puasa tahun lalu kemarin Megumi alhamdulillah barakallahu fiha, semoga Allah mudahkan. Megumi udah full puasanya, nggak ada yang bolong. Miska bolong 3 apa 5 gitu. Tahun ini adalah tahun ketiga anak-anaknya berpuasa, dan setiap tahun ia dan Desta memberikan penghargaan ke setiap anaknya jika bisa full menjalankan ibadah puasa. Lantas seperti apa dukungan dan doa Desta untuk Natasha dan anaknya? Terus ini tahun ketiga mereka nih gitu. Jadi kita tuh selalu ada kasih reward gitu, kayak kan banyak yang dijual ya, ada kayak poster gede gitu, terus ada bintang-bintang gitu. Jadi mereka nyatet gitu loh setiap puasa full, oke. Terus sholat apa blablabla gitu kan, dicentang-centang gitu loh kan, jadi mereka semangat gitu. Tapi poinnya adalah menanamkan di hati mereka sejak dini bahwa puasa itu bukan untuk dapat reward, tapi puasa itu memang ya untuk menahan hawa nafsu dan menahan ya supaya kita bisa sabar gitu, untuk bisa merasakan apa yang saudara-saudara kita rasain juga gitu loh. Bulan suci Ramadan tinggal menghitung hari, dan ini untuk pertama kalinya Natasha Rizky sambut Ramadan dan Lebaran nanti sebagai single parent dari ketiga anaknya tanpa adanya suami. Keep strong ya untuk Acha, semoga diberikan selalu keberkahan di bulan suci Ramadan nanti. Amin. Alright, next kali ini pedagang es cincau jadi viral karena mukanya mirip Atta Halilintar.
Apa kata Atta dan sejumlah selebriti yang melihatnya? Selengkapnya after this break, tetap di Gospot. Udah berapa penghasilannya jadi Atta KW? Ini nih 20 M nih. Wah. Oh ini hasilnya? Iya. Masuk.